Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama aku Helgi Febriana Siregar dengan NIM 811420074 angkatan 2020, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di kesempatan kali ini, aku akan memaparkan pembahasan mengenai teknologi, yang mana kita pasti sama-sama sudah saling tahu apa itu teknologi. Nah, untuk memperluas wawasan daripada kita terhadap teknologi, mari kita bahas melalui video berikut ini. Bergerak maju bersama teknologi. Yang pertama adalah, apa itu teknologi? Gary J. Engwin berpendapat bahwa teknologi adalah penerapan daripada ilmu pengetahuan dan juga ilmu perilaku, serta pengetahuan lain yang sistematis dan menyistemkan guna menyelesaikan masalah. Kemudian, menurut Harahap dan Fellino, mereka berpendapat bahwa teknologi adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis, pengetahuan yang sistematis mengenai kemampuan industri. Kemudian, secara garis besar, maka dapat kita simpulkan bahwa teknologi itu adalah keseluruhan sarana yang selalu berupaya untuk menyediakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya sehari-hari dengan tujuan yang praktis dan ilmu pengetahuan terapan. Kemudian, apakah teknologi itu hanya tentang mesin saja? Ternyata teknologi itu banyak jenisnya, yang mana teknologi itu terdiri atas, yang pertama, alat-alat produktivitas, yang kedua, senjata, yang ketiga, wadah, yang keempat, makanan dan minuman, yang kelima, pakaian dan perhiasan, yang keenam, rumah atau tempat berlindung, yang ketujuh, alat transportasi, dan yang kedelapan, alat komunikasi. Nah, untuk melanjutkan topik bahasan kita perlu tahu apakah tahapan dan bagaimanakah tahapan daripada industri. Yang mana industri itu berawal dari industri 1.0 sampai industri 4.0. Industri 1.0 adalah industri yang dimulai sekitar tahun 1784 dengan ditemukannya mesin uap, yang mana di tahap ini ditandai dengan adanya mekanisme industri, penggunaan mesin uap dan pemintal mekanis. Kemudian masuklah ke tahapan industri 2.0, yang mana industri ini dimulai sekitar tahun 1870 dan tahapan ini ditandai dengan adanya penggunaan tenaga listrik. Kemudian muncullah lini produksi dan berkembanglah transportasi secara masif. Kemudian masuklah ke tahap Industri 3.0, dimulai sekitar tahun 1969 yang dikenal dengan revolusi digital dan dicirikan sebagai otomatisasi, elektronisasi, serta penggunaan komputer. Kemudian masuklah ke tahap Industri 4.0, yang mana industri ini dimulai pada abad 21 dan dikenal sebagai Cyber Physical System atau CPS. Yang mana revolusi ini juga dikenal sebagai istilah Smart Factory, yang penerapan konsepnya menggunakan otomatisasi oleh mesin tanpa memerlukan lagi tenaga manusia dalam mengaplikasikannya atau penggunaannya. Nah, secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa adanya revolusi industri pada saat itu merupakan babak baru dari munculnya teknologi-teknologi. Kemudian, kemajuan sains berkembang begitu pesat dan bergerak secara maju. Kemudian, apa saja sih kegunaan atau manfaat daripada teknologi yang teknologi berikan? Pasti sangat banyak, maka kita bahas beberapa daripada manfaat atau kemudahan yang teknologi berikan. Yang pertama yaitu adalah kemudahan mengakses informasi.
Dulu pada saat mengakses informasi, peristiwa di suatu tempat atau di suatu wilayah, kita mengaksesnya dengan cara membeli surat kabar atau membeli majalah. Kejadian yang terjadi pada hari ini dapat kita baca atau kita nikmati pada esok hari tanpa mengetahui berita itu di hari pada saat kejadian terjadi. Nah, dari permasalahan tersebut, kemunculan teknologi menyelesaikan permasalahannya, yang mana munculnya teknologi dengan cara internet masuk ke kehidupan manusia, mempermudah manusia dalam mengakses informasi. Maka kita hanya perlu dengan mengakses internet atau browsing di internet tentang kejadian daripada apa yang terjadi di wilayah A, B, C, atau negara A, B, C. Secara informasi tersebut juga diikat dengan informasi yang terpercaya. Kemudian kemudahan yang kedua yaitu adalah kemudahan berbelanja. Kemudahan berbelanja ini sangat-sangat menguntungkan kita manusia. Yang mana dahulu kita berbelanja langsung menuju pasar dan berinteraksi di pasar sebagai tempat daripada berlangsungnya jual beli. Nah, dengan adanya teknologi, kita dapat berbelanja dari rumah hanya dengan mengunduh aplikasi belanja online, dan bahkan belanja yang kita pesan atau yang kita order dapat diantarkan langsung ke dalam rumah tanpa harus kita repot dalam pergi ke pasar. Terlebih pada saat ini pemerintah menganjurkan kita pada saat pandemi COVID-19 yang mana mengurangi kegiatan fisik di luar rumah. Kemudian teknologi ini sangat membantu kita dalam mengurangi sentuhan fisik kita dengan orang lain atau kerumunan di tempat lain. Kemudian, kemudahan yang ketiga adalah kemudahan bertransportasi. Dulu, bila seorang pergi atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seseorang tersebut harus menggunakan perjalanan panjang dan dengan menggunakan hewan peliharaannya, seperti keledai, kuda, ataupun unta, dan lain sebagainya. Perjalanan yang ditempuh pun sangat jauh dan memakan waktu yang berhari-hari, serta berminggu ataupun berbulan. Namun dengan adanya teknologi pada saat ini mempermudah segalanya. Kita dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain ataupun dari negara satu ke negara yang lain dengan hanya menempuh transportasi darat, udara, ataupun laut. Misalkan kita ingin berangkat dari Jakarta pagi ini menuju Bali, kita hanya memerlukan waktu sekitar kurang lebih 2 jam menggunakan pesawat. Lalu kemudahan yang keempat adalah kemudahan komunikasi. Dahulu, bila bertukar kabar ataupun melakukan komunikasi dengan sanak saudara yang jauh atau seorang terkasih yang berada jauh dengan kita harus mengirimkan daripada surat menuju pos. Kita kirimkan surat ke pos, yang mana surat itu bisa saja sampai pada penerima atau orang terkasih kita dalam jangka waktu 1-2 minggu. Atau mungkin surat tidak dapat sampai pada penerima karena sesuatu mungkin ada yang terjadi. Maka dengan adanya teknologi ini menyelesaikan masalah tersebut. Kini menggunakan pesan saja dari ponsel, kita dapat mendengar suara sanak saudara kita. Kemudian teknologi juga memunculkan fitur-fitur yang mempermudah kita dalam komunikasi jarak jauh dengan sanak saudara atau orang terkasih kita. Misalkan fitur WhatsApp yang sudah ada fitur video call yang dapat memungkinkan kita dalam bertukar wajah dengan lawan atau sanak saudara jauh kita. Masih banyak lagi kemudahan yang teknologi berikan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita dikelilingi oleh kemudahan-kemudahan yang diberikan teknologi. Namun, perlu kita cermati lagi dan perlu kita sadari pula, ternyata teknologi pun memiliki kekurangan dan juga kelemahan yang mana dipergunakan baik agar dapat menerima daripada kemudahan tersebut dalam hal yang positif. Marilah kita simak apakah
apakah kekurangan atau kelemahan daripada teknologi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah komunikasi menjadi hampa. Pasti kita semua sudah mengetahui kalimat yang mengatakan bahwa mendekatkan seseorang namun menjauhkan juga seseorang. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Nah, itulah kekurangannya. Orang terdekat kita sekalipun merasa jauh karena dunia gadget tersebut. Orang menjadi lebih sibuk terhadap ponsel mereka daripada berkomunikasi langsung dengan orang yang terdekat. Namun mendekatkan kita dengan orang yang jauh di sana. Maka harus perlu dicermati lagi bagaimana kiranya komunikasi ini harus mulai terjaga antara satu dengan yang lain. Jangan sampai keberadaan daripada teknologi ini menjadikan komunikasi di rumah atau di lingkungan keluarga menjadi hampa. Kemudian yang kedua yaitu munculnya kejahatan cyber. Pertama kita harus mengetahui apakah itu kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Yang mana pelaku kejahatan itu digunakan dengan teknologi komputer dan internet, kemudian menyerang sistem informasi daripada orang yang dicuri atau dirugikan. Bila dikatakan kejahatan, artinya sangat merugikan salah satu pihaknya. Kejahatan ini dimanfaatkan mereka untuk memperkaya mereka sendiri dan merugikan orang lain. Kemudian penipuan yang oknum lakukan ini sangat tak bertanggung jawab dan menyebabkan kerugian di salah satu pihak namun tetap bermanfaat, namun tetap memperkaya mereka. Kemudian yang ketiga adalah manusia menjadi malas bekerja. Karena semakin banyaknya kemudahan dan kemanfaatan daripada teknologi berikan kepada manusia, menjadikan manusia semakin malas dalam bekerja. Contohnya lagi, contoh kecilnya adalah plagiarisme. Apa itu plagiarisme atau disingkat sebagai plagiat? Plagiat yaitu adalah pengambilan karangan atau pendapat ataupun lainnya yang dijadikan seolah-olah itu adalah miliknya, tapi ternyata itu adalah milik orang lain. Dengan adanya internet, kemudahan kita dalam mengakses informasi atau referensi yang kita dapat semakin mudah. Sehingga kemudahan itu banyak disalahartikan, yang mana membuat orang semakin malas. Karena adanya teknologi ini membuat orang semakin malas dan melakukan plagiat. Maka dalam arti yang sangat serius pun, plagiat ini dapat dikategorikan atau dapat dianggap sebagai tindak pidana atas pencurian karya daripada seseorang. Lalu timbullah sebuah pertanyaan, apakah atau bisakah manusia itu lepas daripada teknologi? Adanya teknologi mengubah daripada perspektif kita dalam manusia. Tanpa kita sadari, kita tengah berjalan bersama teknologi. Teknologi semakin lama semakin berkembang pesat dan mempengaruhi gaya kehidupan daripada manusia. Yang mana dahulu sekali kita mengalami keterkejutan saat munculnya internet. Yang mana munculnya internet ini mengakibatkan kebingungan, kaget, serta keraguan-raguan atau ketidaktahuan yang melebur menjadi satu dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kita lihat dan kita tinjau pada zaman ini. Kita menjadi salah satu atau internet menjadi salah satu daripada kebutuhan kita sehari-hari. Yang mana
internet tersebut sudah melebur menjadi kehidupan kita atau kebiasaan kita. Dan lagi contoh kecilnya adalah handphone. Itu adalah alat komunikasi yang selalu saja kita pakai dan selalu kita genggam kemanapun kita pergi. Di mana ponsel tersebut sudah melampaui daripada apa yang kita perlukan. Misalkan daripada handphone, kita dapat mengakses internet, dapat berkomunikasi jarak jauh, bertransaksi lewat handphone, seperti dari m-banking ataupun yang lainnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa internet ini sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, baik tua maupun muda. Dan daripada keterkejutan kita itu akan memuat suatu keterbiasaan. Lalu, ada satu contoh daripada kutipan menarik yang diberikan oleh seorang tokoh bernama Carl Sagan pada 1934 sampai 1996, yang mana beliau adalah seorang astrofisika, astronom, dan popularism yang ada di Amerika. Yang beliau katakan adalah di suatu tempat yang luar biasa di sana menunggu untuk ditemukan. Dapat diartikan sebagai masih banyaknya yang perlu kita jelajahi. Dan teknologi pun tak akan pernah berhenti dan akan tetap berdampingan dengan manusia. Lalu, apakah manusia dapat menolak daripada teknologi atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi? Jawabannya adalah tidak. Karena dampak daripada teknologi sangat luas dan berkembang dalam aspek kehidupan manusia, sehingga menimbulkan ketergantungan satu sama lainnya, dan munculnya teknologi-teknologi baru yang akan datang. Ketertinggalan kita bila kita tidak mampu beradaptasi dengan teknologi tersebut akan menyulitkan kita dalam menjalani hidup kita. Maka perlahan kita pun harus mampu beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang akan datang di kemudian hari. Kemudian ada satu kutipan menarik lagi yang diberikan oleh Carl Sagan, yaitu kita hidup dalam masyarakat yang sangat tergantung dalam sains dan teknologi, di mana hampir tak ada yang memiliki pemahaman minimal tentang sains dan teknologi. Saat ini pun kita tengah bersiap dalam babak baru, yaitu masyarakat 5.0, yaitu adalah masyarakat super cerdas, yang mana di era ini akan dapat mengubah dunia. Konsep revolusi masyarakat 5.0 ini memiliki misi utama, yaitu meratakan kesejahteraan kepada segenap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi berdasarkan kecerdasan buatan atau Internet of Things. Maka, siapkah kita dalam menempuh atau menyusuri tahapan baru tersebut? Dalam hal itu, marilah kita saling beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang mendatang. Maka, sekianlah daripada pemaparan tentang teknologi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan ataupun kekurangan saya dalam menyampaikan pembahasan tentang teknologi kali ini, harap dimaklumkan kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.